Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian Arba'ur Rasail, kitab tentang sholat. Sekarang memasuki edisi halaman yang ke-11 ya. Ini semakin seru, semakin kesini tentang sholat semakin seru. Konsekuensi orang yang meninggalkan sholat dan mendawamkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin, kita mulai. Berkata Sopo Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridai sinten Allah anhuma saking karone Ibnu Abbas dan siapa nih? Atasnya biasanya. Ibnu Abbas dan enggak paling atas kayaknya ya. Anhuma itu domirnya ke karone, kedua siapa gitu. Satunya siapa belum harus ke atas lagi. Walau anna halqatan min silsilatin waqa'at 'alal ardi la ahraqatha. Lamuntah setuhune bunderan minal salsalati saking rantai. Kan kalau rantai itu kan punya bunderan ya, punya bunder gitu tuh. Ada bunderannya rantai. Kemarin kan ketika malaikat membawa rantai lalu dimasukkan ke mulut seorang yang meninggalkan sholat hingga nembus ke kemaluan, dubur, pantat. Nah itu kan ada rantainya nih. Lamunta setuhune rantai, bulatan rantai, saking rantai waqa'at kang tumibe apa silsilah bulatan rantai alal ardi ing atase bumi, maka yakti membakar opor bulatan saking rantai ha ing bumi. Satu rantai itu jatuh ke bumi, binasahlah bumi. Kebakar semua, apalagi itu mengenai tubuh manusia dan dimasukkan oleh malaikat ke mulut, dari mulut hingga keluar sampai dubur. Na'udzubillahi min tilka. Asaniyatu utawi kang kaping dola yang zurullahu iku orang ning ali sinten Allah ilahi maring si orang yang meninggalkan salat. Wasali satulan utawi kang kaping telu la yuzakkihi iku orang mensucikan sapa Allah ing si wong. Walahulan iku kedua si wong azabun alimun utawi siksaan yang sangat pedih ya Allah. Wa yurwalan den riwayataken annahu apa setune kelakuan awal luma yaswadu yaumal qiyamah wujuhu tarikis shalah iku utawi awale barang kang ireng yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat wujuhu tarikis shalah apa sakehe wajah wong kang meninggalkan salat. Jadi wajah orang yang enggak sholat itu akan kelihatan nanti pada hari kiamat pekat hitam. Wa anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam. Dan setuhune iku ing dalam neraka jahanam wadiyan utawi lembah yuqalu kan den ucapaken lahu kedue wadiyan lamlamu opo lamlam. Jadi di dalam neraka jahanam itu ada lembah namanya lembah lamlam. Fihi hayatun. Fihi kang iku ing dalam lamlam, lembah yang namanya lamlam tadi hayatun utawi ule. Jadi ada sebuah ular ya, ulet. Kullu hayatin bisihani raqabatil ba'ir. Utawi saban-saban ule iku kelawan sebesar gulu unta, leher unta. Tuluha kang utawi dawane kullu haya kang utawi dawane ular masiratu syahrin iku perjalanan sebulan talsa'u kang nyengat iya ular tarikas sholati ing wong kang meninggalaken salat fayagli sumuha mangka menjalar sumuha apa racune ule fi jasadihi ing dalam jasade si wong meninggalkan salat sab'ina sanatan ing 70 ara tahune summa yataharra lahmuhu kari-kari lebur hancur lebur lahmuhu apa tulange si tarikus shalah orang yang meninggalkan salat. Jadi di jahanam tadi ada yang namanya ada lembah itu namanya lamlam. Nah, di lamlam itu ada sebuah ular yang mana ular itu besarnya seleher unta. Panjangnya itu sekitar perjalanan sebulan. Bahkan garaga kalah. Garaga yang punya panji itu kalah itu. Panjangnya itu sebulan, perjalanan sebulan, bayangkan panjangnya. Ketika menyengat kepada orang yang meninggalkan sholat, ular tadi, fayagli sumuha, maka racunnya semuanya menjalar fi jasadihi di dalam jasad-jasadnya. Jadi semuanya sudah masuk racun ular. Nah itu
selama racunnya itu 70 tahun kita akan merasakan sakit ada racunnya. Kemudian tulang kita, daging kita akan hancur lebur oleh ular tersebut. Nah, ular ini nih tugasnya akan menyengat orang yang meninggalkan sholat. Mengerikan sekali ya. Wa fi hadisin akhara iku ing dalam hadis kang liyan man utawi lafat dawa maka mengkonsistenkan ia si wong ala shalawatil khamsi ing atase sake salat kang 5 fi jamaatin ing dalam berjamaah atahullahu ta'ala khamsa khisalin maka nguehihu ing si wong Allah sinten Allah ta'ala khamsa khisalin ing 5 perkara. Barang siapa yang selalu mengkonsistenkan salat 5 waktu maka Allah akan memberikan 5 kebaikan. Yang pertama yarfa'ullahu anhu diqal aish, mengangkat sinten Allah anhu saking si wong doiqal aish ing sempit kehidupannya. Yang pertama janji Tuhan kalau nggak di dunia ya pasti di akhirat. Allah akan mengangkat kehidupannya dari kesempitan. Wa yarfa'u anhu adzabal qabri, dan yang kedua dan ngangkat sinten Allah anhu saking si wong adzabal qabri ing siksa kubur. Yang kedua free siksa kubur. Wa yuti kitabahu biyaminihi wa yu'tolan den uwehi sapa si wong kitabahu ing kitabe si wong biyaminihi kelawan tangan kanannya si wong. Dan yang ketiga diberikan kitab di tangan kanannya. Keselamatan berarti. Wa yamuru ala sirati kalbaqul khatib. Yang keempat lah melintasi sapa si wong ing atase jembatan siratal mustaqim kaya kilat kang menyambar. Langsung sampai gitu ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Wa yadkhulu al-jannata bighairi hisabin, dan yang terakhir lan masuk sapa siwang al-jannata ing surga bighairi hisabin kelawan tanpa dihisab. Semoga kita termasuk golongan yang 1 2 3 4 5 ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa man tahawwana bi sholati fil jama'ati rafa'allahu al-barakata fi min kasbihi wa rizqihi wa la yaqbalu minhu sa'ira amalihi wa yanji'u minhu simal khairi min wajhihi wa yakunu baghidan fi qulubin nasi wa tuqbadu ruhuhu wa huwa ja'iyun atshanun wa yushaddidu alaihi min su'alil qabri wa yakunu qabrahu dayiqan mudliman. Nah, kalau yang ini konsekuensi orang yang meninggalkan salat atau menganggap remeh salat. Wa man tahawana lan sapa wong kang nganggap remeh ieu si wong bis sholati kelawan salat fil jamaati ing dalam berjamaah. Jadi dia menganggap remeh ya, menganggap remeh itu emang apa sih salat berjamaah mah nggak ada nilainya, menganggap remeh seperti itu atau receh-receh gitu, menganggap remehnya seperti itu. Maka rafa'allahu al-barakata, maka mengangkat sinten Allah ing keberkahan min kasbihi saking usahane si uang wa rizqihi lan rezekine si uang. Usahanya, rezekinya diangkat. Wala yaqbalu minhu sa'ira amalihi, dan orang nerima sinten Allah minhu saking si uang sa'ira amalihi ing sekabeh amale si uang. Amalnya semuanya enggak diterima. Tidak diangkat. Wa yanji'u minhu lan nyopot sapa Allah minhu saking si wong si mal khairi ing aran kebaikan min wajihi saking wajah si wong. Wajahnya enggak punya nama kebaikan. Wa yakunu bagi dan fi qulubin nas lan ana siapa si wong sapa Allah sinten Allah bagi dan iku marah merasa marah Allah fi qulubin nasi ing dalam sake hatine manusia. Allah marah. Selanjutnya watuk badu ruhuhu lan den copot ruhuhu opo ruhe si wong wahwalan utawi si wong hale utawi si wong jaiun iku wong kang lapar atsanun kang haus. Jadi ketika dicabut nyawanya seseorang tadi yang meremehkan berjamaah, salat berjamaah, ia merasa lapar dan merasa sangat haus. Wa yushaddadu alaihi fi su'alil qabri, lan disangatkan alaihi opo ing atase si wong fa'il naifa'il dari yushaddidu opo ingatase si uang fi su'alil qabri in dalam pertanyaan kubur. Jadi dipersulitkan soal-soal intihan-intihan yang ada di kuburan. Wa yakunu qabruhu dayiqan mudliman, lan ana qabruhu opo kuburane si uang dayiqan iku sempit mudliman kang peteng. Jadi kuburannya sempit, gelap karena di dunianya mereka meremehkan salat berjamaah. Wa yushaddadu alaihi fil hisab, dan den sangataken alaihi apo ing atase si wong ya fil hisabi ing dalam perhisaban yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Hisabnya dipersulitkan.
Wa yagdabu alaihi arabulan marah alaihi ing atase si wong arabu sapa Allah wa yu'aqibuhu bidukhulin nari lan menyiksa sapa Allah ing si wong bidukhulin nari kelawan manci neraka. Naudzubillahi summa naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari yang ini ya, meremehkan salat berjamaah. Wa qala Qatadatu dan berkata sampai Imam Qatadah, alaikum wajib ing atase kalian bis salati kelawan salat fa innaha karena setune salat mangka setune salat khuluqul mukmin iku sake akhlake orang mukmin. Nah, jadi salat itu akhlaknya orang mukmin kata Imam Qatadah. Wa qala alaihi salatu wassalam bersabda sinten Nabi alaihi salatu wassalam ummatun marmuhatun muhumatun utawi umat iku kanden rahmat akan wala yarfa'ullahu anhum albala illa bil ikhlasi wa du'aihim wa salatihim wa du'afihim dan orang ngangkat sinten Allah anhum saking kaben umat albala ing penyakit ing virus corona bisa illa bil ikhlas kecuali kelawan ikhlas wa du'aihim lan doahe kabean umat wa salatihim lan salate kabean umat wa du'afaihim lan sakehe kelemahan-kelemahane kabean umat. Wa qad ja'at lan satemene wis teka ahadisu kasiratun apa sake hadis-hadis kang akeh tadulu kang menunjukkan apa hadis ala kufri tarikis shalah ing atase kufurnya kafirnya orang yang meninggalkan salat. Jadi dia kafir di sini dalam artian emang dia sudah meremehkan, enggak percaya lagi sama salat kemudian meninggalkan salat, maka dalam fikih statusnya kafir. Kalau dia meninggalkan sholat, tapi dia emang percaya, beriman kepada Allah, dan percaya kalau misalnya dia sholat akan disiksa, nah itu cuma fasik. Kalau ini ya jelas, dia meninggalkan, lalu kemudian dia meremehkan, dan kata-katanya itu emang menunjukkan sholat itu receh gitu kan, atau gimana. Nah itu hati-hati, itu bisa kafir. Wa akhadha biha kasirun minas sahabah dan menjadikan biha kelawan salat kasirun sapa wong akeh minas sahabati saking sakehe sahabat. Jadi ada para sahabat yang selalu biha ini kelawan hadis ya. Biha kelawan hadis. Jadi para ulama, para sahabat bukan ulama, para sahabat ini menjadikan hadis-hadis mengenai tentang salat gitu. Banyak sekali, salah satu di antaranya minhum iku saking kabehan Umar bin Al-Khattab wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'ad bin Jabal wa Abu Hurairah wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Abu Darda radhiyallahu anhum wa tabi'ahum minna katsirun minas salaf dan mengikuti hum ing kabeh sahabat kasirun sapa ulama akeh minas salafi saking ulama salaf minhum iku saking kabehan Al-Imam Ahmad ibnu Hambal wa Ishaq bin Rawayh wa Abdullah ibnu Mubarak wa Nakhai wa jama'atun katsiruna. Oh, ini ulama-ulama tadi atau sahabat-sahabat tadi yang mengatakan kufri tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat dianggap kufur. Nah, ini pendapatnya banyak sekali. Umar salah satunya sahabat sampai Abu Darda bahkan diikuti oleh ulama-ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rawayh, Abdullah ibnu Mubarak an-Nakhai wa jama'ah wa katsiruna. Banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan statementnya kalau seumpamanya orang meninggalkan salat maka dia dianggap kafir. Semoga kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang untuk meninggalkan salat tanpa kalau misalnya nggak ada darurah ya. Insyaallah semoga kita selalu dikonsistenkan dalam salat lebih-lebih berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.